Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Kristiani Jemadu dari kelas 10D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman dan apa yang telah saya pelajari dalam bioteknologi. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi. Jadi, pengertian bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara prinsip atau teknologi tertentu. Jenis-jenis bioteknologi. 1. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan bakteri proses biokimia serta proses genetik alami berupa mutasi atau rekombinasi gen. Prinsip bioteknologi ini telah dikenal umat manusia selama ribuan tahun. Bioteknologi konvensional menggunakan prinsip atau metode pembuatan produk tradisional, misalnya pembuatan lakban dengan cara menaburkan ragi pada permukaan akar singkong dan didiamkan selama 3 hari. Proses ini membutuhkan bantuan mikroorganisme seperti jamur Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp, dan bakteri Acetobacter aceti. Akibatnya, mikroorganisme tersebut mengubah rasa singkong menjadi manis dan beraroma khas. Penerapan bioteknologi konvensional telah merambah beberapa bidang kehidupan manusia seperti pangan, pertanian, peternakan, serta kesehatan dan obat-obatan. Pangan. Ada banyak manfaat ilmu bioteknologi konvensional di bidang pangan. Pasalnya, bidang ini menjadi titik awal pengenalan bioteknologi manusia sederhana pada zaman dulu. Berikut adalah contoh bioteknologi di bidang pangan. Tempe yang terbuat dari kacang kedelai menggunakan enzim protease dan fungi Rhizopus oligosporus sebagai agen hayatinya. Tauco dibuat dari kacang kedelai dengan menggunakan enzim proteasae dan agen hayati Aspergillus oryzae. Kecap terbuat dari kacang kedelai dengan menggunakan enzim protease dengan agen hayati kedelai Aspergillus. Oncom dibuat dari bungking kacang menggunakan enzim proteasae dan probiotik Monilla cytophila. Yogurt dibuat dari susu dengan menggunakan enzim laktase dan agen biologis dari bakteri Streptococcus thermophilus dan Streptococcus vulgaris. Keju terbuat dari susu dengan enzim lipase dan agen biologi Lactobacillus. Mentega yang terbuat dari susu memiliki enzim lipase, tetapi juga mengandung bakteri Lactobacillus lactis atau Streptococcus lactis. Beras ketan tapai terbuat dari beras ketan dan menggunakan agen hayati Saccharomyces cerevisiae. Asian dibuat dari kubis dengan menggunakan enzim laktase dan bakteri Lactobacillus plantarum. Sirup gula menggunakan enzim amilase dan bakteri Bacillus subtilis. Nata de coco dibuat dari air kelapa dengan menggunakan enzim selulase dengan bakteri Acetobacter xylem. Es krim dibuat dari susu dengan menggunakan enzim laknas dan bakteri Saccharomyces muscarius. Selain makanan tersebut, bioteknologi konvensional juga banyak menciptakan produk berupa minuman. Salah satunya adalah teh kombucha yang merupakan produk larutan teh fermentasi dengan kultur mikroba. Penyeduhan teh ini menggunakan enzim tetes tebu sebagai limbah gula yang melimpah. Tetes enzim dikenal sebagai produk sampingan dari produk gula tebu. Meski begitu, kandungan asam organik dan gulanya cukup tinggi untuk digunakan sebagai sumber nutrisi selama fermentasi. Kultur teh kombucha sendiri banyak mengandung bakteri dan ragi. B. Pertanian. Dalam bidang pertanian, bioteknologi yang umum terlihat di masyarakat antara lain, hidroponik adalah metode yang tidak menggunakan tanah sebagai media tanam. Tumbuhan mustard alami mengalami seleksi manusia untuk menghasilkan brokoli, kembang kol, dan kubis. C. Bioteknologi konvensional. C. Peternakan. Bioteknologi konvensional juga banyak dikenal
di bidang peternakan. Contohnya penerapannya adalah sebagai berikut. Domba akon, khususnya yang berkaki pendek dan bengkok karena proses mutasi alami. Sapi Jersey, khususnya sapi perah, mengandung lebih banyak krim setelah dimutasi oleh manusia. D. Kesehatan. Dalam bidang kesehatan dunia, bioteknologi juga banyak diterapkan untuk menghasilkan obat-obatan seperti antibiotik adalah produk medis yang terbuat dari jamur dan bakteri. Vaksin adalah produk yang meningkatkan kekebalan tubuh dengan menggunakan mikroorganisme atau bagian yang telah dibunuh sebelum diracuni. 2. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern mulai mengalami perkembangan yang signifikan setelah ditemukan struktur DNA pada tahun 1950. Bioteknologi modern paling dikenal sebagai salah satu jenis bioteknologi yang berbasis rekayasa. Rekayasa DNA atau manipulasi genetik dengan menggunakan biokimia dan mikrobiologi. Rekayasa genetika atau genetik adalah manipulasi gen secara langsung untuk tujuan praktis. Salah satu teknik rekayasa genetika adalah DNA rekombinan, di mana gen tertentu dimasukkan ke dalam sel dengan teknik cloning yang disebut juga dengan kultur jaringan. Misalnya, microarray DNA yang diwakili oleh titik-titik berwarna ditafsirkan sebagai tingkat ekspresi relatif dari 2.400 gen manusia. Analisis mikroarray seperti digunakan untuk membandingkan ekspresi gen pada beberapa sampel yang berbeda, seperti sampel jaringan normal dan sampel kanker. Pengetahuan ini kemudian dikembangkan dan digunakan sebagai teknik untuk melakukan penelitian tentang penyakit kanker dan penyakit lainnya. Seiring dengan perkembangan bioteknologi modern, diterapkan di berbagai bidang kehidupan. A. Teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi adalah cara reproduksi yang menggunakan alat dan proses tertentu. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pribadi agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan manusia. Ada beberapa bentuk teknik reproduksi yang diterapkan, yaitu kultur jaringan, suatu yang memperbanyak jumlah tanaman dengan cara mengkulturkan jaringan tertentu sehingga berkembang menjadi individu yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan induknya. Cara ini menghasilkan benih berkualitas tinggi dalam waktu singkat, dalam jumlah banyak dan bebas penyakit. Inseminasi buatan, metode pembuahan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan manusia. Metode inseminasi ini biasanya diterapkan pada ternak sapi dan kadang juga bagi manusia. Fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Metode ini menghasilkan bayi melalui proses pembuahan yang tidak dilakukan dalam tubuh. Metode ini sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan. Cloning atau pengklonan. Metode menghasilkan keturunan yang sangat identik dengan induknya berdasarkan sifat aseksual. Pemuliaan metode persilangan organisme dari keturunan yang berbeda. B. Radiasi. Radiasi atau disebut juga penyinaran adalah suatu cara penggunaan gelombang elektronik untuk mengawetkan makanan. Penghambatan pertumbuhan pucuk tanaman, mencegah pematangan buah, dan juga merupakan cara mutagenesis. C. Hidroponik dan aeroponik. Hidroponik adalah metode pertanian yang menggunakan air dan bahan berpori atau berpori. Sementara itu, aeroponik merupakan satu metode bertanam dengan cara membiarkan akar tanaman menggantung di udara sehingga akar tersebut tidak menempel pada media tanam apapun. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari bercocok tanam dengan metode hidroponik serta aeroponik. Antara lain, pertumbuhan tanaman tidak bergantung pada musim dan tempat termasuk ketinggian lokasi dan luas tanah sebagai media tanam. Mutu hasil perkebunan seperti sayur dan buah lebih baik dibandingkan dengan proses tanaman seperti biasa. Pupuk yang digunakan lebih hemat, karena jumlah yang diberikan harus diatur. Hama dan penyakit tanaman yang berasal dari tanah tidak akan menyerang tanaman. D. Pengobatan. Bioteknologi modern juga banyak digunakan dalam bidang medis, khususnya produksi obat-obatan. Contoh penerapan bioteknologi telah diterapkan di berbagai bidang atau sektor sesuai dengan misinya untuk membantu kehidupan manusia. Bentuk aplikasi atau penerapannya merambah ke beberapa bidang, mulai dari bidang pangan, pertanian, kesehatan, industri, air, dan kehutanan. 1. Bidang pangan. Ada banyak aplikasi bioteknologi dalam industri makanan dan hampir semuanya telah disebutkan.
Produksi hasil rekayasa bioteknologi sering dikonsumsi dalam bentuk minuman dan makanan. Beberapa di antaranya adalah yogurt, sirup, roti, dan tempe. 2. Pertanian dan kehutanan. Pemanfaatan bioteknologi di bidang pertanian dan kehutanan juga sangat beragam. Beberapa di antaranya kedelai yang tahan terhadap herbisida, tomat yang direkayasa secara genetik agar tahan, dan jagung yang tahan terhadap serangga. Sektor kehutanan memiliki metode kultur jaringan. 3. Bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, aplikasi bioteknologi kebanyakannya melibatkan rekayasa genetika. Beberapa contoh bioteknologi di bidang ini antara lain produksi hormon insulin oleh bakteri, penggunaan sel punca, penemuan vaksin, dan juga penggunaan antibodi monoklonal. 4. Bidang industri. Aplikasi industri bioteknologi termasuk penggunaan biomasa untuk mengubah energi dan berbagai produk. Secara umum, produk bioteknologi memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contoh penerapannya adalah proses produksi gula, alkohol, enzim, dan lain-lain. 5. Bidang kelautan. Bahan aktif yang dihasilkan oleh organisme laut juga banyak digunakan untuk keperluan pengobatan pertanian, industri, dan lingkungan. Ada banyak produk kosmetik yang menggunakan bahan aktif dari organisme laut sebagai bahannya, serta proses restorasi laut. Baik, itu dia penjelasan saya tentang apa yang saya pahami dan saya pelajari dalam bioteknologi. Mohon maaf bila dalam video saya terdapat kesalahan. Terima kasih.